Bagaimana caranya untuk mendapatkan semua ilmu yang jenengan sampaikan ini? Terus apa ada cara khusus untuk mendapatkan hidayah supaya diri ini dapat barokah ilmu yang jenengan sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada Ustadz Somad, Ustadz Wahyudianto yang saya muliakan, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk membahas masalah yang memang kita perlukan, di mana pendekatan diri kepada Allah untuk mencapai wusul kepada Allah ini perlu untuk dibahas bersama-sama. Semoga pembahasan ini nanti benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin sudah berapa kali kita sudah membahas, kita tunggu nanti hasilnya di YouTube Alam Hikmah. Semoga nanti kita bisa mengikuti secara rutin sehingga kita diberi oleh Allah pemahaman yang baik dan jangan sampai tidak paham, apalagi gagal paham. Oleh karena itu saya serahkan kepada panjenengan, mungkin ada pertanyaan dari daerah ataupun dari teman-teman yang di luar Alam Hikmah ini atau di luar Kota Pasuruan yang tidak bisa mengikuti secara langsung. Oleh karena itu kembali saya serahkan kepada admin Alam Hikmah, yaitu Bapak Ustadz Somad, dan kepada tamu kita Ustadz Haji Wahyudianto. Monggo Ustadz Somad, apa gimana? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya selaku salah satu admin Alam Hikmah di session kita yang kemarin yang kita bahas masalah apa itu nol itu apa. Nah, ini alhamdulillah ditemukan satu komentar dari @emilia_139 yang ingin menanyakan langsung kepada Abah. Pertanyaan ini saya bacakan, Abah. Ini apa ini, dari pengajian kapan ini? Yang session kemarin yang berjudul apa itu nol itu apa? Kemarin, oh, yang di sini juga ya. Kemarin itu. Iya, oke. Apa yang ditanyakan oleh beliau, siapa? @emilia. Oh, namanya Scott 139. Ya, perempuan. Ibu Emilia atau Mbak Emilia ya. Iya. Nah, ya gini apa saya bacakan. Beliau menanyakan bagaimana caranya untuk mendapatkan semua ilmu yang jenengan sampaikan ini. Terus apa ada cara khusus untuk mendapatkan hidayah supaya diri ini dapat barokah ilmu yang jenengan sampaikan? Iya, oke. Terima kasih kepada Ibu Emilia. Kalau masih muda ya Nanda Amelia, tapi kalau saudara ataupun Ibu Emilia yang saya muliakan. Iya. Pertanyaan ini memang pertanyaan logika yang harus ditanyakan mestinya, tapi betul, terima kasih Anda bertanya. Misalkan begini, kalau ada seseorang itu mempunyai suatu yang harus dimiliki, maka pertanyaan yang harus dimiliki orang lain, maka pertanyaan yang indah, bagaimana cara saya memiliki? Terima kasih, memang harus jernih dan harus berpikir yang baik untuk mendapatkan. Jadi intinya yang ditanyakan itu bagaimana saya untuk memiliki ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Abah, gitu ya. Ya. Dan nyatanya yang disampaikan ini kita pelajari adalah masalah nol, masalah tauhid. Dan untuk mencapai itu, kalau lahiriannya cukup dengan belajar, cukup ngaji kita bisa. Kalau akal, kita baca kitabnya, kalau memang menemukan kitabnya, ya kita sudah mampu. Karena hanya ilmiah, tapi yang dimaksud ini pemahaman bagaimana untuk mendapat
kan merasakan ilmu itu bukan hanya di akal saja, bukan hanya di ilmiah saja. Saya kira begitu pertanyaannya. Ya baiklah, akan kami bahas bersama, diskusi dengan Ustadz Somad dan Abaji Wahyudianto. Sebelum diskusi, saya menyampaikan, ini saudara saya yang di luar gedung ini, maksudnya yang tidak mengikuti secara langsung, sesuatu itu ada proses, ya, proses untuk mengenal Allah sehingga hati merasa nol yang sudah maklum dalam pengajian kemarin. Tidak saya ulang, ini harus ada metode dan harus ada cara, bahkan itu harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kira-kira apa ya? Mungkin ada punya metode apa kira-kira yang penjenengan dapatkan untuk menemukan hal ini? Atau saya langsung saja? Apa ada? Langsung aja ya. Untuk mencapai itu kita harus tahu bahwa diri kita ini tidak akan mampu untuk mencapai itu, dan tidak kuat untuk mencapai itu. Apa bahasanya? La haula. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Untuk mencapai itu Billah. Harus memakai tangan Tuhan, harus memakai Allah itu sendiri. Tanpa Allah tidak akan mampu. Walaupun ilmunya setinggi langit, ilmunya mumpuni, hafal ilmu tasawuf apapun, baik itu tasawuf Jawa maupun tasawuf yang lain, tapi tanpa adanya proses Allah di dalamnya tidak akan mampu. Ya, karena kita harus memahami la haula wala quwata. Jadi kalau kita bertanya, bagaimana kita untuk mendapatkan ilmu itu? Untuk mendapatkan ilmu itu satu, hanya Allah sendiri, artinya hidayah. Ilmu itu didapatkan melalui hidayah, bukan belajar. Kalau belajar hanya paham, tapi merasakan butuh hidayah. Nah, untuk menemukan hidayah harus tahu kuncinya hidayah itu apa. Apa? Al-mujadah. Terus? Al-mujadah miftahul hidayah. Ya ini. Jadi kuncinya harus mujadah, karena mujadah itu adalah Kunci hidayah. kunci hidayah. La Miftahalah siwaha. ya, tidak ada kunci selain mujadah. Jadi kepada para hadirin yang hadir ya, yang dari teman-teman yang hadir, jadi dengan mujahadah satu-satunya kunci untuk mendapatkan ilmu yang berupa pemahaman menuju rasa yang ada di hati. Karena sesuai dengan dawuh Imam Ghazali, mujahadah itu merupakan kunci pertolongan Allah. Al-mujahadatu miftahul hidayah, kunci hidayah. La Miftahalah siwaha. la miftahalaha, tidak Ada kunci. ada kunci lain itu siwaha. Ya. Jadi enggak permasalahannya gini, mujahadah yang mana? Gitu. Dan mujahadah, hakikatnya mujahadah itu yang mana? Apakah kita duduk wiritan di rumah, ngebing di rumah, banyak puasa, apa seperti itu? Ya itu, tapi tidak seperti itu juga. Itu adalah mujahadahnya lahiriah dengan cara tirakat, memerangi kemalasan untuk beribadah kepada Allah. Yang satu ini mujahadah yang sesungguhnya itu. Apa kira-kira mujahadah yang sesungguhnya itu? Memotong semua hal-hal yang membuat kita jauh daripada Allah. Ya, apa itu bahasanya? Terus? Apa batin nafsi? Jadi mujahadah itu sendiri bukan hanya kita duduk wiritan, misalkan baca selawat 25.000 tiap hari, bukan membaca zikir 70.000, tidak itu. Selain itu merupakan alat lahiriah. Hakikat mujahadah sendiri, apa-apa yang ada di dalam diri kita yang memang menutup jadi hijab aling-aling menuju Allah. Kemarin berapa? 360.000. 360.000 aling-aling. Saya minta maaf kalau kemarin saya hanya nyebut 360. 360.000. Memotong hijab aling-aling 360.000 itu, inilah hakikat mujahadah yang disebut Ustaz Somad. Al-masiru ilallah
Jadi perjalanan menuju Allah itu dengan cara biqot'i, dengan cara memotong. Apa? Aqobatin nafsi, yaitu apa yang ada di dalam diri, kebiasaan nafsu yang mazmumah, kebiasaan nafsu yang tercela, itu dipotong. Apa contohnya kira-kira nafsu mana yang disebut? Merasa mampu, merasa aku, Terus? merasa bisa, merasa alim. Yang semuanya itu bukan hak kita, nggak boleh kita aku. Ya, harus dipotong. Harus dipotong, oke. Itu Diganti. yang ada di dalam diri, gitu. Tapi dalam sifat apa contohnya yang harus dipotong? Takabur. Takabur itu dari dalam. Takabur, bangga, merasa itu dipotong. Tapi ada nafsu makmumah yang harus dipotong. Andai kan kita ini sudah benar, ada satu nafsu, hanya satu darah, tertutup jalan menuju Allah. Sifat hasud, paham? Hasud itu tidak suka dengan seseorang yang mendapatkan kebaikan atau kemuliaan. Bahkan dengan rasa hasud, kalau jenengan punya rasa hasud, tidak senang dengan teman yang mendapatkan hidayah, terus membenci orang. Jadi dua hasud itu benci. Kalau panjang benci dengan orang lain dan berkepanjang itu berarti hati Anda ada rasa hasud. Orang yang hasud itu jadi pemimpin tidak bisa. Apa? Al-hasud lah ya tidak bisa jadi tuannya sendiri. Membimbing dirinya aja nggak apa-apa, bimbing orang lain. Makanya kalau memilih pilihan pimpinan dan itu pilih yang hatinya bersih, jangan ada rasa hasud. Ya. Al-hasud lah ya. Bahkan innal hasada, sebenarnya hasud itu yakulani hasanah, memakan kebaikan, memakan ibadah kita, seperti halnya api Memakan kayu bakar. membakar kayu-kayu yang kering. Jadi karena itu salah satu yang harus dipotong. Kita mujahadah, kita beribadah, mujahadah dengan sungguh-sungguh, tidak akan bisa mencapai Allah sehingga hati ini menyadari bahwa diri kita itu nol. Kalau kemarin nggak bisa kita bahas ya. Nol itu kemarin itu bila ada perasaan apa? Merasa aku. Tadi sudah jelas, hancur. Ditambah ada perasaan terhadap orang lain, benci. Jenengan benci, padahal panjenengan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Suluk. Sudah lurus menuju Allah. Di tengah jalan ada iri hati dengan temannya. Apalagi benci. Tidak usah banyak. Satu zarah kebencian hati ketika si salik berjalan menuju Allah, maka tidak akan sampai selamanya sebelum kotoran berupa kebencian, yang mana benci itu menimbulkan iri hati, kebencian itu menimbulkan ghibah, ngerasani dan lain-lain, tidak akan sampai kepada Allah, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin awal, jadi siapa sih orang yang bersih itu? Ya, siapa sih orang yang hatinya suci? Kalau Ramadan kemarin, siapa orang yang mendapatkan predikat Idul Fitri? Bukan ibadahnya yang luar biasa, itu iya, tapi bukan itu. Jadi orang yang bersih itu ketika perjalanan menuju Allah, Allah mengatakan, ini ana rabbuka, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu yang kamu sembah. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Dan orang yang Idul Fitri ketika perjalanan menuju Allah di dalam kehidupan ini, laika, Allah menyatakan, lepas sepatumu itu lepas.
karena engkau berhadapan dengan aku. Bukan sepatu yang ada di kaki ini saja, tapi yang dilepas adalah sepatu yang ada di hati kita. Kita berpijak kepada kemuliaan, lepas. Karena kamu berhadapan dengan aku, kemuliaan itu milikku, itu maksudnya. Yang mengandalkan amal, ibadah, puasa, Ramadan, Lailatul Qadar, lepas. Karena kebaikan-kebaikan yang kamu pakai sepatu di hatimu, yang kamu banggakan, yang kamu muliakan, yang kamu anggap itulah segala-galanya, lepas. Karena aku inilah Tuhanmu. Itulah fitrah yang sesungguhnya. Dan ketika aku ini sudah dilepas, sepatu ini dilepas, yang ada hanya praktek la ilaha illallah, praktek loh. Ketika illallah ada di hati, selain Allah harus pergi, karena la wahdahu la syarikalah. Kita ulang supaya lebih memahami itu semuanya. Jadi coba, jadi orang yang bersih, orang yang mujahadah, untuk mencapai apa yang disampaikan, yang ditanyakan oleh penanya saudara saya, itu adalah dengan cara mujahadah. Karena orang yang bisa nol adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah. Orang yang bisa nol adalah orang yang ditolong oleh Allah. La haula wala quwata, tidak mampu, tidak kuat, illa billah, kecuali ditolong oleh Allah. Maka untuk mendapatkan ditolong Allah, lahiriah ikuti sunnah Rasul. Ikuti apa yang diperintah oleh Rasulullah. Ibadah lahir kita, sholat kita bagaimana, jamaah kita bagaimana, dan bagaimana kita terhadap sesamanya. Tidak cukup dengan itu, Allah mengatakan fahla'na laika, kebaikan yang kamu lakukan itu jangan kau jadikan sepatu atau sandaran, lepas, karena semuanya itu akan bertemu kepada Allah. Maka orang yang akan sampai kepada Allah harus melepaskan sepatu-sepatu yang ada di dada ini. Padahal kita semua akan ketemu apa enggak? Akan kembali kepada Allah apa enggak? Ya. Kapan kira-kira? Batas. Di ujung hidup kita. Apa bunyinya? Innalillahi. Ya, apa? Innalillahi wa inna ilaihi Ya. raji'un. Iya. Apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah yang maha suci apa tidak? Iya. Apa artinya? Nah, La laika, ketika bertemu dengan, lepas yang ada di hatimu, sepatu-sepatu, perasaan banggamu, perasaan menjagakan sholat kita, perasaan menjagakan mujahadah kita, perasaan menjagakan selain Allah, hanya Allah, nol di sini, itu baru sampai kepada Allah. Dan bagaimana ketika kita diambil oleh Allah, ketika kita pulang, inna lillahi wa inna ilaihi, masih ada jaga no amal. Menurut panjang di mana? Masih jaga no, si mujahadah, jagakan mujahadah. pertanyaannya Pak, dari yang disampaikan tadi, begitu beratnya rohani itu untuk bisa ke sana. Karena kita hidup bermasyarakat, kita diberi status yang berbeda-beda, yang mana semua itu memicu perasaan bangga itu ada, meskipun hanya sedar, otomatis. Kita sholat, setiap tahun kita puasa, setiap hari kita 5 waktu, belum lagi sholat sunnah, kita mujahadah, kita baca Al-Quran. Semudah itukah nafsu bisa tunduk di hadapan Allah dengan melepaskan semua tadi yang namanya sepatu, terompat tadi itu? Padahal kenyataan setelah lahir ya kita melakukan semuanya itu. Oke. Iya. Mungkin jawab mana? Ya, seperti yang Bapak Haji yang katakan itu apa? Kan tidak semudah itu kita melepas sifat-sifat yang madmumah, apa? Kalau tidak ada yang menuntun diri kita, apakah ini melepas sifat-sifat yang jelek itu, terutama sifat aku, apakah ini kita membutuhkan seorang mursyid yang membaiat atau mursyid yang mana, Pak? Oke, ini memang solusi. Ini kita tahu apa semudah itu. Tidak. Kita ini kaya kok disuruh ngenolkan. Cuma penempatannya saja yang harus kita lakukan. Yang kaya silakan kaya, yang ahli ibadah silakan ahli ibadah. Kalau bangganya itu sampai di akal, itu namanya bangga syukur. Tapi kalau bangganya sudah di sini menjadi perasaan mulia, itu adalah bangga yang mazmumah.
Karena orang syukur itu bangga, saya syukur pada Allah, saya punya anak-anak, saya jadi kiai sekarang. Ya bangganya itu bukan bangga untuk menjauh dari Allah. Oleh karena itu kalau bangga itu sampai ke dalam hati tidak dinolkan, maka bangga ini akan menjadi penyakit. Semua orang bangga dengan apa yang ada. Bahkan di Al-Quran dikatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap orang, setiap kelompok pasti membanggakan. Ya memang bangga. Kita sebagai umatnya Rasul harus bangga. Oke? Kita diberi oleh Allah kekuatan untuk ibadah. Kita harus bangga. Cuma bangganya ini untuk diri kita apa bangganya karena Allah gitu loh. Kalau bangganya karena diri kita merasa besar, ini yang dilarang. Kalau bangganya itu karena Allah, ya Allah, saya syukur alhamdulillah, saya bangga sekali jadi umatnya Rasul, lahir di Indonesia, mayoritas Islam, sekarang jadi orang Islam yang baik, saya bangga. Ini bangganya karena merasa syukur di hadapan Allah. Kalau bangganya ini, alhamdulillah, anak saya ini sudah sukses, saya sudah sukses segalanya, timbul perasaan aku, timbul perasaan orang lain rendah, ini bangga yang menghapus amal 70 tahun. Apa dasarnya? Al-ujub la yuhbitu amala sab'ina sana. Oke ya. Al-ujbu la yuhbitu amala sab'ina sana. Jangan harus bangga jadi umatnya Rasul. Jangan harus bangga kalau bisa haji berkali-kali. Cuma kalau bangga itu menembus hati sehingga merasa lebih baik dari orang lain, ini yang dilarang. Nah, ini Pak, kadang pada saat itu tumbuh spontanitas di luar kesadaran kita. Kita sudah mengantongi ilmu semua tadi yang disampaikan. Kadang kita sudah bermasyarakat, di tengah itu kadang spontanitas tanpa terencana, sesaat merasa itu. Padahal 70 tahun menghapus amal baik yang kita lakukan. Nah, solusinya tadi itu menyelamatkan dari 70 tahun supaya tidak hadis tadi ini loh. Ya. Jadi hidayah, nomor 1 hidayah ya. Nomor 2 hidayah Allah itu berupa syekh murabbi. Jadi untuk mencapai nol yang ditanyakan oleh saudari kita Mbak Emilia itu harus mencari gurunya, guru yang paham dengan ilmu rohani, yang paham dengan rohaninya murid. Guru itu disebut ahlul kaswi, bukan guru yang menuntun amal. Kalau guru menuntun amal supaya begini itu namanya ulama ahlul fuqaha ya. Tapi yang menuntun itu hukama. Jadi harus tahu. Cari gurunya. Kalau tidak tahu gurunya, ya memang sulit. Karena Imam Ghazali mengatakan, mencari guru yang disebut hukama, kubaro, itu andaikan ada jarum, sepotong jarum kecil di malam hari, dilempar dari atas di padang pasir, yang gelap gulita tidak ada rembulan, disuruh mencari yang luas seperti itu. Seakan-akan tidak mungkin kita menemukan. Sesulit itu kan? Iya. Justru lebih sulit kita mencari guru yang bisa menuntun, yang dikehendaki oleh Allah, menuntun hatinya murid untuk mencapai nol. Gitu. Harus ada guru. Kalau tidak menemukan gurunya, apa kira-kira? Alatnya sholawat apa dasar inna sholata yang mana itu Pak? Tunawirul qulub wa tusilu min ghairi syaihin ila alamil ghuyub. Oke, itu ya. Jadi di dalam dawuhnya Rasul, inna sholata alayya. Jadi sesungguhnya berselawat kepadaku. Kalau kita itu berselawat, tapi berselawat harus ada yang menuntun. Berselawat yang bagaimana? Berselawat yang harus ada adabnya. Sekarang kan beda di zaman. Berselawat pakai ya nyanyian, bahkan joget-joget. Ya selawatnya terbaik. Yang dilarang itu adalah joget-jogetnya, nyanyi-nyanyiannya, dengan apalagi itu. Yang dilarang untuk syariat itu ya. Tapi selawatnya tetap baik. Ya, selawat yang mana? Selawat yang ada yang nuntun. Selawat yang ada gurunya nuntun istidhar. Perasaan hati sambung, merasa senantiasa bersama Rasul. Kan ini kan tidak mudah. Ini serius. Untuk menemukan itu bagaimana Pak? Menemukan guru yang bisa memimpin. Di saat kita membaca sholawat sehingga timbul rasa takdim, timbul rasa mahabbah. Itu harus ada gurunya. Rasul kalau tidak ada gurunya, kamu bersolawat kepadaku, bisa takdim kepadaku,
ini adalah memperbanyak hubungan kepada aku. Kata Rasulullah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu Rasulullah. Jadi hubungi aku, ikutilah aku. Niscaya kamu akan dicintai Allah, diampuni segala dosa-dosa kita dalam Al-Quran. Kalau tidak ada, ini solusi saja bagi yang mau. Sing boten nggih boten napa-napa, atau semua selawat banyak ya. Berapa jumlah selawat itu? 12.000 lebih. 12.000 lebih satu ya. Lebih satu, ya. Dalam kitab Majalisu Sania ya. Kalau boleh, kalau kami di gedung, ya ini ada saudara saya itu Ustaz Samsul itu ya juga ya sering undang selawat Al-Banjari. Kami pun juga sering ikuti dan bahkan ikuti kalau ada selawat tiba dan lain-lain ya. Bahkan kalau di daerah kami anak-anak kita juga ketika ada corona itu pakai selawat Buddha dan lain-lain itu ya. Iya. Itu semua baik, cuma kalau ingin langsung lebih cepat, nurut dawuh murabi Romo Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf, kalau memang kersa nggih, baca ya Sayyidi ya Rasulullah, dibaca niat hanya karena Allah, tidak minta kepada Rasul tapi sambung rohani, berguru rohani kepada Nabi, dibaca tiap hari setengah jam. Ambil waktu pagi, boleh siang, boleh setengah jam, tidak usah dihitung. Al-Fatihah langsung baca ya Sayyidi ya Rasulullah. Dan ini kenyataannya ketika kami dan teman-teman membaca itu mulai ada titik terang. Yang hatinya dulu itu pemarah mulai berkurang, yang dulu merasa aku kesombongan mulai sadar. Ini artinya dengan sholawat, kalau memang ini di akhir zaman untuk mencapai itu, selain harus cari gurunya, kalau tidak ada guru yang nuntut hati seperti ini, sulitnya seperti cari jarum di padang pasir. Perbanyak sholawat, khususnya untuk sholawat yang bisa menuntut istidhar, itu adalah kolbun sholawatnya, nidaknya. Selain sholawat-sholawat yang lain, nidak ya Sayyidi ya Rasulullah, masukkan ke dalam hati. Dan kita akan merasakan, karena ilmu ini bukan untuk dilihat, tapi ilmu ini harus dirasakan. Dibaca yang seperti apa Pak, supaya kalimat nidak tadi itu menjadi rasa yang bisa membuahkan perasaan taulum, merasa dosa, merasa rindu, merasa cinta. Apa aja dalam membaca ya Rasulullah, atau harusnya ya jadi yang bagaimana Pak? Gimana? Ya saya sependapat dengan Pak Haji Yanto, karena di dalam tasawuf itu ada istilah mengikuti apa, atau dalam kata lain istidhar. Nah, maksudnya istidhar ini bersama Rasulullah ini bagaimana? Ya, oke. Memang ini perlu ditanyakan. Sebab kalau kita ahli baca nidak ya, tapi kenyataan nggak bisa berubah karakter. Bahkan maaf Bapak, yang saya temui mengaku cinta Rasul, tapi kok gampang memecah belah, bahkan membid'ah orang. Itu padahal mengaku cinta Rasul. Maka yang mana, yang sholawat yang mana, yang mengikuti Rasul yang mana, yang benar-benar menciptakan akhlak, menjadikan jalan kesadaran tadi itu tadi. Ingat sholawat itu adalah kalimat sholat, sholli ala kanjeng Nabi Muhammad, semua itu sholawat, semua itu baik. Cuma bimbingan sholawat, ketika membaca sholawat timbulkan perasaan bahwa saya ini orang dolim, perasaan saya ini penuh dosa, saya ini tidak pantas jadi umatnya Rasulullah. Itu diakui jujur di dalam hati. Ketika bacaan ya Said itu ditaruh di hati yang ada persiapan merasa banyak dosa, merasa dolim, merasa seperti Nabi Adam, Rabbana dzolamna anfusana. Nah, kita baca selama tidak pernah merasa dolim, merasa baik. Ini dirubah mindset seperti itu. Semua selamat baik. Yang tidak baik adalah hal-hal yang di luar, yang akhir zaman ini mulai nampak. Ya maaf, seperti itu. Jadi ketika baca kita nidak yasa itu punya perasaan bersama Rasulullah, punya perasaan aku membaca didengar Rasulullah, aku membaca saya umatnya Rasul didengar oleh nabiku, dengan perasaan penuh dosa. Misal sambil membaca ya Sayyidi, direnungkan, diresapi, ya Rasulullah, diresapi. Gunakan hati, jangan hanya gunakan lesan. Karena sholawat pembersih hati adalah sholawat yang dibaca oleh lesan tapi dirasakan oleh hati.
Nah, bagaimana hati bisa bersih sehingga menerima ilmu yang seperti disebut tadi? Kalau hati kita tidak pernah kita potong dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, dan setidak-tidaknya ada sebagian teman-teman atau kami sendiri, saya sendiri, dengan baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ini tidak minta pada Rasul. Itu proses untuk mencintai, mengikuti Rasul. Apa tadi? Tabi'un, maka ikuti aku. Berarti dalam pembacaan nidah tadi itu semua aksesoris perasaan baik, perasaan mampu, perasaan itu harus ditanggalkan, Pak. Ya, itulah sepatu yang harus dilepas. Kita harus memakai baju kehambaan. Iya. Seperti Mbak Nabi Atamzan itu, Rabbana dzalamna, harus ditancapkan di kala ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya, ada berapa tadi? Proses dua ya. Iya. Satu guru, dua selamat saja. Iya. Yang ketiga memang dipilih oleh Allah. Allah sudah memilih, ada orang yang akan diberi ilmu itu. Ada yang diberi ilmu kasfi, ada yang diberi ilmu fikri. Kalau ilmu fikri yang mungkin hafal kitab ribuan kitab, tapi kasfi itu terbukanya hati karena 360.000 hijab itu terbuka. Minimal orang yang baik itu mengenal dirinya, sehingga tahu kalau dirinya penuh dosa. Nah, sekarang zaman ini kan banyak kerusakan, banyak perceraian, tukaran, satu sama lain menyalahkan. Apa sih? Karena satu manusia tidak bisa mengenal dirinya, tidak bisa mengenal dirinya. Yang dikenal aku baik, padahal manusia lahir gak bawa apa-apa, harus kembali nol. Nah, karena ini zaman sudah terkena virus butanya mata hati, tidak mengenal diri, maka orang lain itu mengenal dirinya itu baik. Aku baik, aku ahli. Padahal Allah menyatakan di dalam Al-Quran berapa kali yang disebut oleh Allah bahwa manusia itu innal insana, surat Ibrahim, Allah sendiri sesungguhnya manusia itu sangat dolim kufur. Kita tidak menempati tempat itu. Kita menduduki saya ini orang baik dan saya ini orang beriman, sehingga ketika melihat orang lain dianggap sebawahnya, dia jatuh sudah. Kalau Allah mengatakan innal insana lazalum kafar, itu langsung siap. Walaupun kita ahli sujud, ahli ibadah, di hadapan Allah, saya sangat dolim ya Tuhan, saya sangat kufur ya Allah, ampunilah segalanya. Berarti ini intinya lebih dekat kepada jiwa, Pak. Apapun status kita, seorang kiai atau seorang guru atau seorang ahli ibadah, ahli Al-Quran, tapi hati tetap harus posisi dalam kerendahan, Pak. Lahir tetap berusaha sebaik mungkin, tapi hati senantiasa merendah sebisa mungkin. Kan harus mengenal diri. Kemarin disebut Syekh Abdul Karim Al-Jilli dari Irak itu mengatakan, kamu tuh manusia, kamu tuh hamba. Wahai santriku murid, antum itu hamba, antum itu abdun. Maka innal abda abdun. Sesungguhnya kamu itu hamba, tetap hamba. Hamba itu diciptakan, kamu jangan merasa ada. Hamba itu diberi, kamu jangan merasa punya. Kamu merasa punya mobil, kamu merasa punya, itu pemberian, jangan miliki. Itu pemberian Allah, itu titipan Allah. Itu lesan mudah diucap, tapi memasukkan ke dalam diri ini yang sulit. Dan logika, orang yang hanya pandai ilmu itu akhirnya bisa menilai orang lain. Begitu rusak kamu tidak mengenal ilmu ini, begitu kamu bodoh, begitu kamu begini. Karena kita ini hanya menilai. Mestinya ilmu yang kita terima itu menilai diri, bukan menilai orang lain. Apa yang ada? Kita memiliki ilmu, kita harus nol, kita harus merasa tidak ada apa-apanya, kita harus rendah. Tapi kalau hanya masuk di sini, ini untuk menilai temannya. Padahal ilmu itu adalah cermin yang untuk melihat dirinya sendiri. Berarti fungsinya ya Sayyidi sebagai salah satu proses untuk memasukkan ilmu tadi ke dalam jiwa. Ke dalam jiwa, karena harus ada guru yang menuntun jiwa itu. Maka kalau tidak ada guru murabi yang menuntun, maka memakai sholawat, setidak-tidaknya memakai nida ya Sayyidi ya Rasul. Yang nomor 3 memang dipilih. Mungkin sebelum masih dalam kandungan 1 bulan, masih jadi nutfah ataupun alaqah darah ataupun mudghah, minta kepada Allah sehingga dipilih oleh Allah. Anak ini besok memiliki ilmu ini, anak ini besok bisa ilmu ikhlas, anak ini besok itu. Dan ikhlas sendiri itu harus nol.
Kok ikhlas kok dibanggakan? Berarti belum ikhlas loh ya. Saya sudah ikhlas, berarti belum ikhlas. Apa ada sana? Tarkul ikhlas. Al-ikhlas. Tarkul ikhlas. Rasul mengatakan yang dikatakan ikhlas itu tidak pernah merasa ikhlas, meninggalkan merasa. Karena meninggalkan karena memang bukan milik kita, itu pemberian. Oke ya? Tapi apa? Oke ya? Tadi apa memakai jalan membaca sholawat apa? Nah sekarang kayak untuk mendapatkan yang seperti Mbak Emilia tadi apa? Apakah kita ini harus berapa kali sehari untuk bersolawat pada Rasulullah itu apa? Oke, ya. Gini, berselawat kepada Rasul kalau bisa sebanyak-banyaknya. Karena Allah berselawat, malaikat berselawat, tidak terhingga. Kita setidak-tidaknya ya 30 menit lah tanpa dihitung. Saya ini kalau dihitung tidak enak, tidak hitung monggo. Saya ini kalau saya batasi menit-menitan itu tidak enak, monggo lah. Yang penting lakukan. Kalau kita ini transaksi, ini urusan kesadaran kepada Allah, bukan urusan transaksi jumlah. Berapa kali? Yeah. Itu transaksi menuju pada Allah. Jangan ada niat mujadahnya 1,5 jam saja. Niatlah saya mujadah, saya zikir, salah ibadah, saya baca selawat, saya mujadah ya Sayyidir sebanyak-banyaknya. Nanti Allah yang menentukan. Kalau kuat 1 jam monggo, 1/2 jam ya monggo. Kita seakan-akan menentukan itu kayak wis mampu. Kadang kan seperti ini Pak. Kita mujadah. Kalau sudah keluar keramat atau sudah merasakan hati tenang, oh mungkin saya sudah merasakan ilmunya, akhirnya berhenti untuk bermujadahnya. Ya, gitu ya ini karena dia tuh merasa puas. Apa ada hamba putus harapan pada Allah? Walaupun hamba itu dimuliakan, tidak pernah lepas dari Tuhan. Maka dia senantiasa butuh Allah sampai mati, butuh Allah sampai kapanpun butuh Allah. Karena 1 detik dihindari Allah, hancur. Oke? Jadi kalau ada teman-teman kita sudah merasa cukup, dihentikan, jangan. Walaupun kita sudah diberi rasa itu, tetap kita butuh Allah, tidak boleh dibatasi. Butuh Rasulullah tidak boleh dibatasi. Selalu sambung kepada Allah. Jatuh bangkit. Makanya kalau memang dari teman-teman pengamal salat pagi, perbanyak mujadah, ya. Perbanyak untuk nida ya Sayyidi Rasulullah, tapi intinya hanya karena Allah. Jangan dibanggakan mujadah kita. Walaupun kita sudah ya Sayyidi ya Rasulullah 1/2 jam, ada 1 jam, itu akui bahwa ini kehendak Allah, ditolong oleh Allah, diberi oleh Allah, bukan milik kita. Jangan diandalkan. Ketika kita sudah menangisi dosa, ada khusyuk, jangan diandalkan air mata yang tumpah, tetap mengandalkan Allah. Yang sudah diberi rasa 0, tinggalkan, karena itu bukan milik kita. 0 itu pemberian. Kalau kita merasa takabur lagi nih, oke ya, ini waktunya sudah cukup ya. Jadi untuk penanya yang lain monggo, kalau request kepada Ustadz Somad atau kepada itu dengan melakukan, insya Allah akan kami berikan. Semoga sedikit ilmu ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang berbicara dan narasumber yang ada ini bukanlah orang yang baik, orang yang bisa nuntun panjang, tapi kami berusaha, siapa tahu sekelumit, sekata 2 kata yang kami bahas bersama panjenenganipun Ustadz Somad dan Ustadz Haji Wahyudianto, ini hanya manfaat. Kami hanya mengharap kepada Allah, semoga manfaat. Tapi kalau ada yang tidak benar, panjenengan menyalahkan kami, saya terima demi perbaikan kami. Salam kepada saudara semuanya yang di luar atau yang mengikuti. Semoga Allah melindungi kita, meridhoi kita, hati kita dijaga. Mohon kepada Allah, ya Allah, bersihkan hati kami, sucikan jiwa kami. Semoga kami bertemu kepada Allah yang Maha Suci. Fahlakna laik, dengan memotong, dengan melepas sepatu yang ada di dada kita. Siapa yang melepas? Allah yang melepaskan kita. Cukup ya? Ya, terakhir apa, saya sebagai admin mewakili teman-teman mohon doa agar bisa diberi hidayah, bisa seperti apa yang Abah sampaikan tadi. Mohon doanya. Al-Fatihah. Mari bareng-bareng ya, yang suka, yang tidak mau ya tidak apa-apa dengan yang lain. Ya Sayyidi ya Rasulullah,
Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Mari ikut ya. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.